Memang luar biasa memang tanah Papua ini. Memang dijuluki ini tanah Injil memang karena jujur ya di tanah ini tempat saya mengenal Tuhan Yesus dan menjadi Kristen yang Iya. percaya Tuhan Yesus. Kalau saya menginjakkan kaki di Papua mungkin saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Karena jujur Iya. ya selama saya Habib dibaptis banyak orang-orang Islam di sini yang dibaptis juga menjadi pengikut Kristus Wow, di sini. keren ya. Kemarin 1 bulan kemarin 4 orang, yang satu suami istri, yang Hah. 2 ada anak-anak juga. Menjadi saya dari keluarga mama saya, saudara kandung saya itu semuanya Islam. Wow. Saya sendiri yang saya tidak sangka, yang saya tidak pernah mencita-citakan juga menjadi seorang Kristen, dan saya juga tidak pernah mempelajari kekristenan itu seperti apa, tapi kok tiba-tiba saya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ya, selamat malam Pak Pen. Iya, shalom, shalom. Luar biasa Shalom, ini Pak Pen. saudaraku. Iya. Alhamdulillah. Tausiahnya lancar ya? Lancar Pendeta. tausiahnya lancar. Ya. Jadi di follow aja lah. Ya, teman-teman yang di bawah juga di follow. Ini akun baru kok ini. Ya. Saya baru lihat Gitu. Pak Pendeta live lagi nih. Sudah lama ini saya tidak pernah lihat. Makanya Iya. saya minta naik. Saya pernah naik itu di rumahnya Pak Pendeta. Ya, Tapi sudah saya lama lihat memang baru live karena kita banyak pekerjaan, ya kan, kita banyak hal yang harus kita kerjakan, ya kan, kita lagi langsung aja kita penginjilannya langsung begitu. Nah, Keren Pak Pendeta. ya. Puji Tuhan, haleluya. Amin, puji Tuhan. Pak Pendeta asalnya dari Sulawesi ya Pak Pendeta? Ya, saya Manado. Oh, Manado. Berarti kita satu daratan. Kalau saya di Sulsel kalau saya. Oh, di Sulawesi Selatan ya. Iya, saya nanti Oh, saya di Luwu, Pak. Saya di Luwu. di Luwu, iya. Luwu ada kan, Luwu kan terbagi 3, Luwu Utara, Luwu Selatan, Luwu Timur. Oh iya, saya Kalau di saya di Luwunya. Luwu Utara. Oh, di Luwu Utara. Oke. Waduh, seandainya saya di kampung bisa ketemu Pak Pendeta ini. Oh, bukan Saya di di rantau kampung ini. juga ini Pak Pendeta. Oh, di rantau. Saya di Ya, rantau. nggak apa-apa. Baru jadi Kristen juga kalau saya Pak Pendeta. Baru jadi Kristen juga, belum lama juga saya. Oh ya, puji Tuhan, Anda sudah menerima Baru mempercayai keselamatan Tuhan kekal. Yesus. Iya, sudah menerima keselamatan kekal. Karena begini, Bro, tidak ada keselamatan yang dijanjikan agama atau Tuhan lain itu yang pasti. Semuanya itu pasti masih mudah-mudahan, ya gitu kan. Kalau dalam Yesus itu pasti begitu. Iya, yang saya tahu itu kalau tidak melalui Tuhan Yesus, tidak mengikuti Tuhan Yesus, mustahil kalian akan sampai ke surga, karena Tuhan Yesus sudah menegaskan tidak seorang pun yang Tuhan Yesus katakan di situ di Yohanes 14 ayat 6 itu. Itu surah ayat andalan saya itu Pak Pendeta. Ayat itu yang menghijrahkan saya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ayat ini luar biasa sekali. Iya, betul. Ya, betul. Jadi memang ini adalah memang tidak ada agama yang mampu menjamin keselamatan orang itu kecuali dalam Alkitab. Betul Pak Pendeta. Makanya saya bilang, sebentar Bang. Makanya saya heran ya kalau ada yang kemarin itu yang siapa artis-artis itu yang pada keluar dari kekristenan, mereka menukarkan sesuatu yang pasti dengan ketidakpastian. Sesuatu yang sudah benar-benar kekal dengan ketidakkekalan, dengan semu. Itu kasihan ya. Kita kan sayang, kita doakanlah jangan ada, karena hal-hal yang pasti ditukar dengan hal-hal yang andai-andai, kan begitu. Betul Bapak Pendeta ya. Sayang sekali. Soalnya saya sudah tinggalkan dia lagi yang masuk ke sana. Istilahnya dia sudah meninggalkan terang menuju kegelapan. Iya, betul gitu sekali itu. Karena jelas-jelas sekali di dalam Al-Quran sendiri menarasikan bahwasanya di Alkitab, Injil, Taurat dan Injil itulah kebenaran dan cahaya ada di situ. Kenapa kamu tinggalkan cahaya itu? Betul.
Kamu cari apa sebenarnya? Ah, Betul, betul, betul. Jadi jadi rantaunya di itu mana ya Pak sekarang, Pendeta. Bro? Di mana merantaunya di mana ini? Saya di Papua sekarang Pak Pendeta. Saya bersyukur juga bisa menginjakkan kaki di tanah Papua ini karena memang luar biasa ya tanah Papua ini. Pantas Papuanya di Timika, Jayapura atau mana? di Jayapura Pak Pendeta. Oh di Jayapura. Jayapura, ya ya ya. Wow, pelabuhannya ya, kalau bandaranya agak jauh ya di Sentani ya. Iya betul Pak Pendeta. Saya sudah Sentani beberapa memang luar kali, biasa. saya sudah beberapa kali ke sana pada tahun-tahun 2012 sampai 2016. Saya sering dulu ke sana. Jadi pernah naik kapal laut dari Manado, pernah pesawat, nah, gitu ya. Dari Sorong kita ke Ah, ah. Jayapura, Jayapura ke Timika harus pakai pesawat karena itu kan tidak ada jalan lautnya, muter lagi kan. Gitu. Nggak ada jalan daratnya. Ah. Mungkin ada tapi terlalu berbahaya dan belum Tapi- belum belum bagus begitu ya. Iya. Memang luar biasa memang tanah Papua ini. Memang dijuluki ini tanah Injil, tanah Injil memang karena jujur ya di tanah ini tempat saya mengenal Tuhan Yesus dan menjadi Kristen, Iya. mempercayai Tuhan Yesus. Kalau saya menginjakkan kaki di Papua mungkin saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Karena jujur Iya. ya selama saya Habib dibaptis banyak orang-orang Islam di sini yang dibaptis juga menjadi pengikut Kristus Wow, di sini. keren ya. Kemarin 1 bulan kemarin 4 orang. Yang satu suami istri, yang dua ada anak-anak juga. Menjadi saya dari keluarga mama saya, saudara kandung saya itu semuanya Islam. Wow. Saya sendiri yang saya tidak sangka, yang saya tidak pernah mencita-citakan juga menjadi seorang Kristen dan saya juga tidak pernah mempelajari kekristenan itu seperti apa, tapi kok tiba-tiba saya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ternyata betul yang Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, betul, betul. Itu betul sekali itu. Karena saya ambil dari diri saya sendiri. Bang, bagaimana Anda kok bisa tiba-tiba mau percaya kan? Tidak mungkin kan tiba-tiba begitu. Tentu apa yang membuat Anda kemudian percaya kepada Yesus Kristus itu, Bang? Boleh Anda ceritakan sedikit singkat gitu ya, nggak apa-apa. Iya, kesaksiannya. Saya sudah sering kesaksian Bang, setiap malam, kadang di room teman-teman Kristen saya selalu kesaksian untuk saling menguatkan ya. Iya, tidak apa-apa. Karena sudah saya kesaksian tadi, harus terus bersaksi toh. Iya, saya sudah katakan tadi ya Pak Pendeta, saya itu jujur tidak pernah mencita-citakan mau menjadi orang Kristen dan saya juga tidak pernah mempelajarinya. Tapi kok tiba-tiba kenapa saya menjadi orang Kristen yang notabene-nya keluarga saya itu tidak ada yang menganut agama lain. Seperti yang saya katakan tadi, dari turunan bapak saya, dari keluarga besar mama saya, tidak ada, semuanya Islam. Saya 4 orang bersaudara, anak paling bungsu, saya satu-satunya yang keluar dari Islam, memilih mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus memilih saya. Karena itu saya yakin. Kenapa saya tahu bahwa Tuhan Yesus memilih saya? Karena jujur, di tahun 2017 Pak Pendeta ya, saya itu mendapatkan penglihatan bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Walaupun hanya di dalam mimpi. Di Papua ini ya? Iya, saya sudah di Papua. Saya bermimpi ketemu Tuhan Yesus. Itu saya bermimpi itu bukan hanya sekali. 2 kali saya bermimpi itu. Mimpi saya yang pertama itu saya tidak hiraukan. Saya bilang setiap orang tidur pasti bermimpi. Ini saya bilang mimpi ini pasti hanya bunga tidur. Tapi kedatangan yang pertama itu dia tersenyum, dia lihat saya itu dia tersenyum. Tapi mimpi saya itu saya tidak hiraukan. Berselang 4 hari kemudian, yang anehnya itu Pak Pendeta, 4 hari kemudian dia datang lagi dalam mimpi saya. Kedatangannya yang kedua kali itu, aduh, di situ luar biasa sekali saya lihat.
karena dari jubahnya itu sudah bercahaya sekali, jubahnya itu bersinar dari jubahnya itu. Saya tahu bahwa yang datang ini adalah sosok yang sama yang datang di mimpi saya yang pertama. Dari situlah timbul rasa penasaran saya, mau mencari tahu dia siapa sebenarnya. Kenapa 2 kali dia datang dalam mimpi saya? Tapi hanya 2 kali itu, seterusnya itu tidak pernah lagi saya mimpi lagi. Hanya 2 kali. Dari situ atas itu tahun penasaran 2017 saya dengan ya? mimpi saya. Iya, 2017. Jadi saya dibaptisnya kemarin itu di tahun 2024 di bulan 3. Berselang berapa baru tahun ya? itu? Baru ya? Iya, baru. Setahun ya? Karena prosesnya karena saya seperti tidak apa? mau langsung. Iya. Saya lanjutkan sedikit. Karena pada waktu itu saya tidak langsung mau mengambil keputusan. Karena waduh, ini sangat berisiko sekali, apalagi notabene ini keluarga saya itu tidak ada yang menganut agama lain, tidak ada yang menganut agama Kristen. Iya. Harus betul-betul saya cari tahu. Kalau saya mau meninggalkan Islam, saya harus cari tahu juga seperti apa agama yang saya mau datangi nanti. Seperti apa agama itu? Konsepnya seperti apa? Dari 2017 itu. Karena ini sudah sering saya kesaksian Pak Pendeta ya. Ya. Jadi kalau di dalam Islam kan, karena ada teman saya, teman kerja saya di agama Islam, saya ceritakan mimpi saya itu. Saya bilang saya bermimpi, saya didatangi sosok ini. Saya bilang persis Tuhannya orang Kristen, saya bilang. Dia bilang teman saya yang kerja bilang itu, namanya Mas Herman ya, teman saya itu. Ya. Dia bilang nanti kamu ke Pak Ustadz, kamu tanya ke Pak Ustadz, karena yang datang itu Nabi Isa yang datang sama kamu. Bukan Tuhan Yesus, dia bilang itu Nabi Isa. Jujur Pak Pendeta ya, saya di dalam Islam itu Nabi Isa juga itu saya tidak tahu juga dia seperti apa, diceritakan di dalam Al-Quran. Tidak pernah saya cari tahu ceritanya seperti apa. Tapi atas penasaran saya Pak Pendeta, karena teman saya bilang yang datang di dalam mimpi kamu itu adalah Nabi Isa, makanya saya cari tahu di dalam Quran tentang cerita-cerita Nabi Isa. Ternyata di dalam Quranul Karim, ternyata Nabi Isa itu diceritakan sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di antara 25 nabi yang orang Islam imani, satu-satunya nabi yang saya dapatkan menduduki predikat terkemuka di dunia dan di akhirat hanya Nabi Isa alaihissalam. Dia mendapatkan kedudukan wajihan di dunia wal akhirat. Ternyata sangat luar biasa sekali. Di dalam Al-Quran dia diceritakan. Saya penasaran kenapa dia mendapatkan kedudukan itu. Saya cari tahu lagi. Ternyata Allah di situ berfirman bahwasanya dia adalah kalimatnya, ruhnya yang datang daripadanya, yang dia tiupkan ke dalam rahim Bunda Maria. Oleh sebab itu dia mendapatkan kedudukan tertinggi, karena Nabi Isa ini yang datang dan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Al-Qur'an ada, itu dalam Al-Qur'an. Di Al-Imran ayat 45 itu. Oleh sebab itu dia mendapatkan kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat, karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kalimatnya dan ruhnya yang ditiupkan ke dalam rahim Bunda Maria. Kemudian dia juga sebagai jalan yang lurus dalam Al-Quranul Karim. Di antara 25 nabi, dia yang eksplisit diceritakan di dalam Al-Quran sebagai jalan yang lurus. Nabi yang terkemuka dunia dan di akhirat. 24 nabi itu tidak ada. Makanya saya heran ketika teman-teman Islam mengatakan bahwasanya semua nabi adalah jalan yang lurus. Begitu dicari dalilnya dalam Al-Quran tidak ada. Ketika mereka juga narasikan semua nabi katanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak pernah saya dapatkan di dalam Al-Quran di 24 nabi itu yang seperti ceritanya Nabi Isa alaihissalam. Dari situ Pak Pendeta ya, saya semakin penasaran, karena cerita-cerita Nabi Isa di dalam Al-Quran itu terbatas. Dari situlah saya memberanikan diri membuka
Alkitabnya orang Kristen pada waktu itu, dan saya kesulitan pada waktu itu karena saya tidak punya Alkitab. Jadi saya download Alkitab. Jadi saya lihat di HP Alkitab itu, saya pelajari, dan ada ayat yang menyentuh sekali hati saya itu, dan ayat itulah yang mengantarkan saya menjadi orang Kristen. Yohanes 14 ayat 6. Ini luar biasa sekali. Bagi saya ayat ini adalah jawaban segala orang-orang yang mau mencari kebenaran, yang mau mencari kehidupan, dan mau mencari jalan. Ini sudah jawabannya. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada yang akan sampai ke surga kalau tidak melalui Dia. Tuhan Yesus sudah tegaskan di situ. Kenapa saya percaya? Karena di Yohanes 8 ayat 42 juga dikatakan, "Akulah yang datang dari Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa." Tuhan Yesus katakan. Oleh sebab itu dia katakan di Yohanes 14, "Akulah jalan menuju ke Bapa." Karena dia dari sana. Jadi sangat logika sekali, sangat diterima oleh akal saya. Yang mampu membawa saya kepada Bapa hanya Dia yang datang keluar dari Bapa. Seperti di Al-Imran tadi. Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena dia adalah kalimatullah, firman Allah, roh Allah yang datang daripada Allah itu sendiri. Oleh sebab itu Nabi Isa dimuliakan di dalam Al-Quran, diberikan predikat kedudukan terkemuka dunia dan di akhirat. Wajihan fid dunia wal akhirah. Kenapa demikian? Kenapa bukan hanya di dunia dia terkemuka, di akhirat juga dia terkemuka. Kalau dia terkemuka di akhirat, berarti kita bersama-sama dengan siapa? Ini ada kemiripan Al-Quran dengan Alkitab. Dari situlah saya menganalisa bahwa saya ragu ketika Al-Quran datang. Saya ragu kalau Al-Quran ini menyontek-nyontek kitab sebelumnya, karena banyak sekali kemiripan. Banyak sekali kemiripan yang ada di dalam Alkitab dengan di Al-Quran. Jadi saya bilang ini Al-Quran ini pasti menjiplak, banyak jiplakan yang diambil dari Alkitab itu sendiri. Jadi teman-teman Islam ya di bawah ya, saya mengajak kalian semua untuk berpikir kritis. Kalau kita membaca Al-Quran itu, tolonglah kita cari tahu maknanya, artinya kita pelajari seperti apa. Apalagi kalau kita berbicara tentang Tuhan itu Maha Kasih lagi Maha Penyayang, itu sangat bertolak belakang sekali dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidak membetulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Maha Kasih lagi Maha Penyayang, karena Al-Qur'an sendiri banyak membantah itu. Ketika kita membaca At-Taubah dari ayat 1 sampai selesai itu, bagaimana kita mau katakan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri menyuruh kita memerangi orang-orang yang tidak seiman dengan kita? Inilah saya katakan di mana letak Maha Kasihnya. Jikalau memang Dia adalah Allah yang benar, kenapa Dia harus menyuruh kita memerangi orang-orang yang tersesat? Bukankah orang-orang yang tersesat itu orang-orang bodoh? Orang-orang tersesat itu orang-orang yang berdosa yang harus diselamatkan. Kenapa Dia harus menyuruh kita memerangi? Berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus, saudaraku. Ayo kita berpikir kritis. Amen. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Tidak ada ajaran di bawah kolong langit ini yang mengajarkan mendoakan orang yang menganiaya kita. Hanya ajaran Tuhan Yesus. Jadi ketika kita berbicara bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu hanya ditujukan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak menyuruh kita saling membenci. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman di At-Taubah ayat 29, Dia menyuruh kita memerangi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tersesat, yang tidak mau tunduk kepadanya. Ini bisa dipertanyakan. Jikalau ada hal-hal demikian, saya bisa mengatakan bahwa iblis ketika dia tidak mau disembah, iblis merontak dan marah-marah. Ini ada sama dengannya itu. Makanya Pak Pendeta ya, ketika saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya, ketika mereka WhatsApp saya, kenapa kamu meninggalkan? Saya beritakan ini, saya kesaksian, dan saya kasih
Cari tahu baik-baik di dalam Al-Quran, saya bilang. Kamu baca baik-baik Al-Quran itu dan kamu cari tahu artinya. Inilah penyebab saya meninggalkan Islam dan memilih Tuhan Yesus. Karena tidak ada ajaran di bawah kolong langit ini yang seperti ajarannya Tuhan Yesus. Kamu mau cari, tidak ada. Satu-satunya yang mengajarkan kita, doakan orang yang menganiaya kamu, kasihilah musuhmu. Hanya Tuhan Yesus. Tidak ada alasan untuk kita mau menghakimi. Jadi itu Pak Pendeta ya, ini saya singkat-singkat saja ya. Perjalanan saya mengenal Tuhan Yesus dan menjadi pengikutnya. Ya, tidak semudah saya membalik ke jadi itu sesuatu yang luar biasa ya. Ketika Anda melihat mimpi itu, justru Anda tertarik untuk belajar ya, bukan serta-merta ketika melihat mimpi itu langsung mengikuti Kristen, langsung jadi Kristen. Tapi ada proses ya, 2017 ke 2024 itu ada sekitar 7 tahun ya. Iya Pak Pendeta. Saya tidak terima pada waktu itu, saya tidak langsung terima. Karena sudah saya katakan tadi, saya mau hijrah ke agama Kristen, saya harus cari tahu dulu seperti apa konsepnya. Karena saya tidak mau dong, saya datang ke agama itu, saya tidak tahu agama ini seperti ini, konsepnya seperti ini, ajarannya seperti ini. Tidak mungkin dong saya mau membeli kucing dalam karung, saya harus periksa dulu isinya. Betul, yang isi dalam karung ini sesuai dengan harapan saya. Jadi pertobatan kalau saya tidak sesuai dengan harapan saya. Ya. Lanjut, ya, Pak. Kalau memang tidak sesuai dengan harapan saya, mungkin saya tidak menjadi orang Kristen, tapi sesuai dengan harapan saya, dengan pencarian saya, makanya saya mengatakan hanya di dalam Tuhan Yesuslah jalan keselamatan satu-satunya. Di luar daripada Tuhan Yesus tidak ada jalan keselamatan. Kamu akan meminta-minta jalan terus sampai kamu mati. Kamu tidak akan ditunjukkan. Padahal kamu sudah dijawab sama Tuhan Yesus. Ya, jadi betul ya bahwa ada berapa nabi yang Anda percaya di keyakinan dulu? 25. 25 dari 25. Nabi Adam alaihissalam. Ya, sampai Nabi Muhammad. Tapi tidak ada dalil satupun yang menyatakan bahwa jalan kebenaran itu selain Isa itu ya? Tidak ada. Itu saya mau pertaruhkan itu, kalau ada naik di sini tunjukkan ayatnya. Kalau ada satu ayat yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mengatakan langsung firman-Nya eksplisit seperti cerita-cerita Nabi Isa dalam Al-Quranul Karim. Itu eksplisit. Dia terkemuka dunia dan di akhirat. Wajihan fid dunya wal akhirah. Kenapa dia sampai terkemuka di dunia dan di akhirat? Itu harus kalian pertanyakan. Harus kalian berpikir kritis. Kenapa dia mendapatkan predikat itu dari Allah Subhanahu wa taala? Dan saya mendapatkan itu. Oh, ternyata dia adalah kalimatullah. Ternyata dia adalah rohnya Allah itu sendiri yang ditiupkan ke dalam rahim Bunda Maria. Oleh sebab itu dia mendapatkan kedudukan terkemuka dunia dan di akhirat. Kalau dia terkemuka di akhirat, dia yang akan memimpin kita di akhirat sana. Kalau dia terkemuka di dunia, dia yang akan memimpin kita di dunia. Bukan Muhammad, saudaraku. Tidak ada dalilnya eksplisit dalam Al-Quran Muhammad sebagai jalan yang lurus atau terkemuka di dunia. Tidak ada. Kalau ada naik di sini, tunjukkan ayatnya. Iya. Itu jadi kalau saya tidak salah itu di Al-Sukruf 61 ya, bahwa Isa itu jalan yang lurus itu ya. Betul sekali Pak Pendeta. Berarti itu Al-Sukruf ayat 61. Iya, seirama dengan Yohanes yang Anda bilang merupakan ayat emas Anda ya, Yohanes 14 ya. Ayatnya yang ke-6 ya, dari ayat yang ke-1 aja itu udah bicara tentang sorga kan sampai ayat 6 ya. Betul. Makanya selalu saya katakan Pak Pendeta ya, sama teman-teman saya yang Islam, ayolah kita berpikir kritis. Jangan kita mau dipegang terus ekor kita oleh para ulama. Makanya setiap ada ulama yang ceramah, kalian itu saya bilang pertanyakan dalilnya. Ini dalilnya ada atau tidak? Ketika mereka berkhutbah, ketika mereka ceramah, tanyakan. Setelah dia selesai ceramah, tanyakan dalilnya tadi mana Pak Ustadz?
Jangan takut tanyakan itu. Berbeda dengan Betul. kami ketika kami ke gereja. Kami membawa Alkitab. Ketika pendeta berkhutbah, pendeta membuka Alkitab, kami juga membuka Alkitab. Jadi apa yang Bapak Pendeta baca dalam Alkitab itu juga yang kami baca di sini. Jadi kami tidak perlu tanya dalilnya karena kami juga membacanya. Iya, betul. Kalau berbeda kalau kita pergi sholat Jumat, kita tidak bawa Al-Quran, kita hanya sekedar mendengarkan khutbah, dan kita tidak tahu itu dalilnya ada atau tidak. Makanya saya bilang kita berpikir kritis. Seperti Buya Sakur katakan, jangan takut murtad daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul. Itu Buya Sakur sudah memberikan aba-aba, itu Buya Sakur sudah memberikan aba-aba. Ketika Buya Sakur mengatakan demikian, koreksi ada apa sebenarnya di dalam ajaran Islam. Iya. Simpel saja, kita berpikir kritis. Ya, mungkin begitu ya Pak Pendeta. Jadi luar biasa ya, dan hal-hal yang sama mulai terjadi di Papua ya. Orang-orang yang yang bermigrasi ke Papua justru malah mereka seperti Anda katakan tadi banyak yang menjadi Kristen ya. Luar biasa sekali Pak Pendeta ya. Ini yang saya lihat sendiri di sini ini, waduh luar biasa sekali, karena pas yang kemarin yang Islam juga itu yang dibaptis itu sempat saya pergi juga pas acara syukurannya kan. Sembahyang lagi di rumahnya. Kami ke rumahnya, bahkan saya sumbang kue. Saya sumbang kue itu, saya bawa kue. Orang mana dia itu? Orang Tuhan. Mana itu yang kemarin dibaptis itu barusan? Orang Jawa, suami istri. Dari Jawa ya? Wow, keren ya, Tuhan Yesus ya, luar biasa. Dari Jawa. Ya, nanti kapan mereka bisa naik ya untuk bersaksi lah ya? Iya Pak Pendeta. Iya. Jadi yang luar biasa di Papua sini. Justru mereka dari sejak dulu mereka ingin mencoba untuk membuat Papua itu menjadi tidak percaya kepada Yesus, tapi malah sekarang sebaliknya ya. Ini orang Papua loh, ada tinggal di Papua, bukan seperti saya tinggal di Manado, tapi tinggal di Papua bersaksi langsung. Ya, jadi dalam bulan ini saja ada berapa orang yang Anda secara kasat mata Anda lihat mereka itu telah masuk Kristen gitu ya, atau percaya kepada Yesus Kristus? Ya, kalau di bulan ini jujurnya 4 orang. 4 orang yang suami istri dengan ya ada anak sekolah juga 2 orang. Kemudian waktu saya juga dibaptis itu saya tidak sendirian ya dibaptis pada waktu itu, ada juga teman saya dari Islam 2 orang. Jujur itu 2 orang teman saya dari Islam juga dibaptis bersamaan dengan saya. Iya. Kemudian di gereja lain juga di bulan 3 itu ada juga yang dibaptis dari Islam juga. Itu juga 2 orang juga. Luar biasa ya. Itulah jadi berarti di sini meningkat sekali di sini. Iya. Memang makanya tadi saya katakan luar biasa ya. Papua ini memang tanah Injil. Iya. Luar biasa. Ya, kami sangat diberkati sekali dengan kesaksian Anda ya. Dan saya berharap ya ini banyak teman saya juga. Banyak teman-teman Anda nanti boleh bersaksi ya. Nanti bisa kapan ya kita janjian, saya sudah follow Anda tinggal follow balik, nanti kita kapan ya kita bisa kesaksian kan. Kalau mereka mau tanpa wajah boleh, tidak tanpa wajah juga boleh kan. Yang penting kita bersaksi bagi kemuliaan Tuhan ya kan. Rupanya seperti ini kan luar biasa ya. Silakan Kang Das. Bang, Anda mungkin ada yang ingin menguji Anda, mau Bang ya kalau mereka naik, diskusi singkat aja. Ya naik aja Kang Das. Ya silakan Kang Das, naik aja. Ajukan naik aja Kang Das. Silakan. Yang mau ingin supaya ini silakan minta naik saudara-saudara ya. Silakan kalau mau naik Kang Das.
naikkan saya, nah, gitu dong. Ah, ini Imam TL ya, yang lain ini. Kang Dasnya naiklah, kalau memang mau bertanya naik, jangan cuma naikkan saya, enggak naik.